untuk beli rumah atau beli mobil atau apa. Yang sini ada sebagian untuk berbagi dulu, bisa ke rumah ibadah, ke anak yatim atau kemana. Nah, dari dua proposal ini kira-kira mana yang didahulukan oleh sang sumber rezeki? Pastikan yang mau menjadi kepanjangan tangannya. Nah, salah satu juga memantaskan diri adalah bersedia untuk dipakai sebagai kepanjangan tangannya gitu. Karena kan Tuhan nggak bisa ngasih langsung ke janda-janda tua yang sudah tidak punya income, ke anak-anak yatim gitu. Dia kan butuh apa? Orang-orang yang bersedia menjadi kepanjangan tangannya gitu. Jadi kalau cara sederhananya bagaimana memantaskan diri ya mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan bersedia dipakai untuk menjadi kepanjangan tangannya gitu. Nah, kalau kemudian menggunakan parameter itu Om Bimo, kenapa banyak orang ateis yang tidak bertuhan tapi juga justru lebih kaya ketimbang kemudian orang-orang yang mau dipakai jadi kepanjangan tangannya dan lain sebagainya itu? Ya. Apakah memang ada kaitannya kalau orang baik pasti rezekinya banyak dan lain sebagainya gitu? Ya. Kalau kita berbicara rezeki secara luas, tentunya tidak hanya kasat mata kaya aja ya Mas ya. Karena saya juga pernah diizinkan ketemu dengan orang ateis juga. Itu mohon maaf ya, sedikit yang saya temui, saya belum banyak ketemu, itu ada kekosongan di happiness-nya. Ada ruang kosong, bahkan nggak ateis pun Mas, itu ada yang duitnya banyak tapi hidupnya kayaknya hampa gitu. Kayak kosong, kayak kurang gitu. Makanya yang masuk happy hockey itu nggak cuma orang yang punya duit, yang sudah banyak duit pun apa ya, kehidupan saya kurang apa ya gitu. Nah makanya kenapa sih happy hockey gitu, karena ya dunia ini, kehidupan ini nggak bisa hanya cukup uang saja gitu. Tetapi banyak orang yang, contoh nih, yang tadi dikatakan uangnya banyak. Kalau kita mau telusur lebih dalam, apakah sudah pasti happy gitu? Kalau misal dia happy, biasanya ada unsur berbagi. Tapi kalau hanya ego, biasanya pun Mas, misalkan bahagianya karena sudah pamer atau apa, itu pun semu. Jadi dia kayak punya kehausan sendiri yang nggak pernah ada titik puasnya. Jadi kayak gimana hidup yang nggak hidup gitu. Beda dengan orang yang happy dan hoki, happy dan berkelimpahan, yang berketuhanan. Itu saya amati betul, orang-orangnya beda. Jadi hidupnya tuh bener-bener apa ya, kayak berisi lah gitu loh. Jadi nggak kosong, nggak mengalami sebuah kejenuhan, terus hidup lebih stabil, kemudian keluarganya harmonis gitu. Kalau hanya sekedar uang saja, ya banyak sih cara-cara untuk mendapatkan itu. Saya nonton ngaji Roso doang penghasilan hampir ratusan juta. Ya, kalau tadi seperti yang sampaikan di awal, bisa memahami benang merahnya itu udah luar biasa. Kalau ilmu di ngaji Roso itu sudah luar biasa kalau tahu benang merahnya. Tapi dengan muncul yang namanya testi-testi seperti itu, seperti mulai dari Mas Agil, terus apa tuh namanya ibu-ibu yang dari Bu Ike gitu. At least paling enggak ada transformasi kepada penonton tuh, bahwa ternyata keajaiban itu benar-benar bisa terjadi gitu. Ada sesuatu yang nggak kita sangka-sangka gitu loh, sesuai dengan jalan pikiran kita. Paling nggak itu nyampe gitu ke teman-teman gitu Om ya. Betul, iya. Dan tidak ada alasan untuk kemudian menyerah dan putus asa, kan endingnya begitu Om Bimo kira-kira ya. Iya, karena selalu ada harapan baru. Bahkan Pak Agil sudah mulai melatih keajaiban tuh ditarik dari awal, sejak dari awal. Karena banyak orang masih terbiasa di last minute. Gitu. Jadi kalau bisa ditarik sejak awal, enak banget gitu. Jadi sejak memulai karya sudah dapat keajaiban, keberuntungan, nggak nunggu detik-detik akhir. Karena pola kecenderungannya begitu. Gitu. Oh iya Mas Bim, aku tadi minta 50 juta Mas Bimo, tapi dealnya malah 90 juta Om Bimo. Waduh. 50 juta untuk untuk nge-give. Keren. Yuk cerita teman-teman, share yang banyak teman-teman biar menginspirasi teman-teman yang lainnya gitu ya Om Bimo kira-kira ya. Ya betul. Pokoknya saya tetap dalam satu konteks bahwa Tuhan itu nggak pelit. Kalau teman-teman layak diberi banyak, pasti dikasih banyak, pasti. Dan yang ikut happy hockey itu yang uangnya udah banyak, tapi pengen ikut juga banyak banget ya Om ya. Banyak. Jadi kemarin ada peserta happy hockey itu Om, yang dia sedekahnya aja satu hari itu 5 juta Om. Bayangin,
5 juta kali 30 ya, Iya. itu kan 150 juta. Nah, terus 1 bulan itu dia motong sapi, hewan kurban gitu. Per bulan dong gitu. Per bulan ya? 140 juta nilainya. Bayangin tuh, 140 juta ditambah 150 juta ya, 290 juta per bulan, bayangin coba. Iya. Masih ikut happy hoki. Apa yang mau dicari gitu loh. Tapi dia share ke aku sih, share ke aku. Aku awalnya dulu juga maksa sih Mas Hendra. Ini memang bener-bener butuh nyali aja sebenarnya. Tapi memang dengan cara seperti itu, ini kalau kemudian kalau dianggap itu sebagai mancing rezeki itu sangat efektif bagi dirinya gitu. Iya, betul. Nah, cara ikut happy hoki gimana Kak? Itu tadi udah ada nomor yang saya pin. Silahkan teman-teman untuk daftar, tadi udah di ini aja, di scroll aja ya. Nah, kemudian Om Bimo kan ada ungkapan gini Om Bimo. Kamu jangan berada di zona nyaman terus gitu kan, ada ungkapan kayak gitu tuh. Padahal orang sudah nyaman, kenapa kok dilarang Om Bimo gitu? Zona nyaman itu kan nggak gampang juga gitu. Nah ini kalau dalam perspektifnya Om Bimo gimana Om? Ya sebenarnya bukan di zona nyamannya, karena itu masih kontroversial ya. Ada yang menganggap bahwa zona nyaman nggak baik, tapi ada yang sudah nyaman nggak usah diotak-atik gitu loh. Nah ini tinggal nyamannya, ini nyaman yang gimana sih gitu, karena ada yang zona nyaman itu diartikan sebagai zona dalam tanda kutip aman, yang sebenarnya nggak nyaman Mas. Coba aja misalkan zona nyaman yang banyak diketahui, dipahami adalah misalkan kerja dengan gaji yang pasti. Itu kan hanya aman sementara Mas. Ya, saya dulu yang menyadarkan saya untuk resign. Tapi lucunya teman saya ini masih kerja Mas, dan dia penonton setia Ngaji Rosa juga. Kalau ini salam hormat, karena saya terima kasih banget sudah dinasehati Mas. Intinya kerja ikut orang, nasihatnya beliau, kerja ikut orang itu pasti ada masa habisnya. Nah tinggal pas masa habis itu kamu mau di posisi apa itu, sudah siap apa. Kalau tabungan kayaknya belum tentu ya kan, terus kebutuhan mungkin anak sudah lebih banyak dan lain sebagainya. Nah yang dimaknai zona nyaman tadi sebenarnya yang bagaimana, apakah nyaman yang benar-benar nyaman atau hanya aman sementara gitu. Kalau saya pribadi bukan dari sisi amannya Mas, tapi sebagai rutinitas ya. Jadi kalau saya sudah melakukan rutinitas, itu saya warning bahaya yang pertama. Karena ketika kita melakukan rutinitas, kita sedang menciptakan masa lalu, bukan menciptakan masa depan. Artinya masa depan ini kurang lebih akan sama dengan masa lalu. Jadi kenapa sih orang hidupnya nggak berubah-berubah? Karena hanya melakukan rutinitas. Coba Anda merubah rutinitas, hasilnya pasti beda. Nah, saya pernah beberapa kali diizinkan jatuh karena saya nyaman dengan rutinitas. Wong sudah punya income 1-2 jutaan per hari gitu. Ngapain lagi? Ya sudah Mas, saya hanya melakukan rutinitas, pagi bangun tidur, ngecek grup, mentoring dan sebagainya. Hanya gitu-gitu aja. Beberapa kali saya diizinkan jatuh gara-gara tadi zona, mungkin bisa dikatakan zona nyaman ya. Karena kalau lebih spesifik lagi adalah bagi saya rutinitas. Jadi sekarang saya paling anti dengan rutinitas. Jadi sekarang ada apa, bulan ini ada plan apa, bulan depan ada apa, tahun depan nambah income masuk apa lagi. Nah ketika sudah tidak rutin, yang saya amati itu growth-nya luar biasa. Jadi masa depan sudah tidak lagi masa lalu. Iya Om.